Kami siap lebih lagi bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memuji syukur. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, sama tetap berdiri. Kita mau bersuka cita, memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin Bapak Ibu. Haleluya. 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 Kembali kita akan pujian kita bersama-sama Bapak Ibu. Satu kota tanpa masalah. Haleluya. diatur oleh Tuhan. Haleluya.
ini sebentar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian dari mudah-mudi di tempat ini. Kita akan pujian kita bersama-sama. Setia sampai nanti. Haleluya.
persembahan kita, doa persembahkan kami serahkan kepada Yang Berkuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Mau diateman Tuhan boleh dipasang rona abdi belar sana pada Tuhan ya Tuhan. Diorong lor hamdi di nama kiri dan jatuh di nama ya Tuhan. Dilekor hamdi kesehatan bulan bercontoh tanah kamu Tuhan salut dari Tuhan melibat berjauh. Tuhan tidak boleh hamdi amang kita betul betul membersih di roh Tuhan. Lama mungkin pasangan Tuhan tidak bagian dengan terusnya. Tuhan akan menambah Tuhan dan semua roh lama. Oh Tuhan nama buka roh nasi ya Tuhan. Nama buka pikiran nasi ya Tuhan. Orang lagi pasahin orang lain Tuhan. Dia kabarumon. Orang yang kali orang lain Tuhan. Tutup di roh ada buka itu nale bang nabasa. Buka pintu dulu ada kayak nak kopi ama. Asal ikut nasi ya Tuhan. Menandakan bukan selapi. Buka pintu dulu ada kayak nak kopi ama. Tuhan Yesus Tuhan asal ikut nasi ya mana coba. Asal menandakan mana ini dia nasi ya. Asal dipakilah lawan nasi dia orang berdoa ya Tuhan. Unang orang terlarang dan boleh oleh Tuhan. Jawab Tuhan kan masing-masing yang berbahasa. Oh pada berjumpa pada bahasa kosturan amin Tuhan. Isi waktu-waktu nak kosong yang berbahasa. Dapat dia mana coba-coba di uria mana. Asal beremu berjumpa di dunia haleluya. Sebentar lagi Bapa bersembah. Bukan dalam bukan pikiran. Dalam bersembah dalam Tuhan. Aku Yesus Tuhan kami. Tuhan pastor Allah sama hidup bela Tuhan. Dia kau keselamatan dan kesehatan. Yang menolong Tuhan Yesus. Siap bela dari waktu masa. Tapi dosa apa nasi dari dalam nama. Bunuh habis berjumpa malas di roh ada waktu masa. Oh hidup bela dalam bulan nasi nama. Pastor Allah kepada Tuhan. Pastor Allah siapa mana udah ditempur dari nasi dia. Asal betul yang kesehatan di dalam bidang tapi nasi dia yang waktu masa. Tapi nari jam-jam mana pasami. Di dalam roh Bapa di dalam diri. Nani parkemi hamil. Niaki na pasami ada Tuhan. Pabisuki na pasami ada Tuhan. Di dalam parkemi hamil ada Tuhan. Satu jam kami siap menerima ada Tuhan. Tetapi belajar di perjalanan kami. Asal bertumpuk di dalam di kaliaman. Sungguh-sungguh di dalam patami hati. Oh Yesus Tuhan puji bersama kami mohon Bapa besar. Haleluya, haleluya. Amin. Kita membawa persembahan kita Bapak Ibu, kita akan pujian dan sungguh bangga Bapak punya Allah seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan siapkan dari kita untuk di dalam firman Tuhan di ayat 7 yang tadi kami serahkan kepadanya. Dan Bapak Ibu firman Tuhan sudah sama kita wakil ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan waktu-Mu yang tepat, waktu-Mu yang terbaik Tuhan Engkau berikan selalu bagi kami Tuhan. Kami kuat di dalam-Mu
hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, kami boleh bersyukur. Berkat kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Bapak, sebentar sampaikan isi hatimu kepada umatmu. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti. Apa yang menjadi maksud rencana Tuhan hidup kami. Urali telinga yang mendengar, baik secara langsung maupun lewat live streaming ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami minta Tuhan sembunyikan hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh semakin hari semakin kecil, tapi Tuhan Bapa kami semakin hari semakin besar. Muliakan diri kami Engkau. Berbicara tentang kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Yang saya mendengar Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita lihat Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita baca dari ayat 15 sampai 17 secara pergantian. Saya baca 15, Bapak Ibu nanti sama-sama baca ayat 16 dan 17 kita secara bersama-sama membacakannya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Sudah ketemu semuanya? Saya akan baca ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 2, 3, iya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta yang menang hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 sama-sama kita 2, 3, iya. Dan dunia ini segalanya menang keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan, nas firman hari ini, yaitu janganlah kamu mengasihi dunia, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita perhatikan nas hari ini yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, mengajak kita untuk semakin mendekat kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 16, coba dibuka ayat 16. Di ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, ada dibagi dalam 3 kategori. Ya, 3 kategori. Dalam dunia itu ada 3. Dan dari zaman dulu hingga dari zaman penciptaan hingga ke zaman akhir, yang 3 ini selalu ada. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Saya mau bawa kita ke situasi di Taman Eden. Di Taman Eden, ketika iblis dalam rupa ular mendatangi Hawa, apa yang dia katakan? Coba bantu saya buka Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Boleh ada yang membantu baca dari ayat 1, boleh baca ayat 1. Kejadian pasal yang ketiga, silakan. Kejadian pasal ketiga ayat 1, demikian firman Tuhan,
ketik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, di situ awalnya kita lihat bagaimana iblis dalam rupa ular mulai mendekati manusia. Dan iblis mulai merekayasa firman Tuhan. Saya mau bawa kita untuk melihat bagaimana perkembangan atau strategi iblis dari zaman dulu, zaman bumi ini baru diciptakan hingga ke zaman akhir, hingga saat ini. Di awal pertama kalian iblis datang, dia tidak menakut-nakuti, bukan? Wow, kayak apa? Nah, tapi dia datang dengan firman Tuhan. Iblis datang dengan firman Tuhan. Dia katakan, tentulah Allah berfirman. Ya, tangkap baik-baik. Iblis tidak datang menakut-nakuti, memberikan ketakutan atau membuat seram, atau kalau istilahnya sekarang, kalau datang ke daerah atau ke tempat yang angker, enggak. Justru iblis membawa firman pada saat dia menerangi Hawa. Nah, respon Hawa di ayat yang kedua saya baca, lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia counter itu. Ada penyelewengan firman yang dibuat oleh iblis, tapi dilawan balik oleh Hawa. Tetapi apa? Dia nambahkan balik firman. Allah berfirman, semua pohon di kebun ini, di ladang ini, di taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu firman Tuhan. Dan ada larangan, tapi pohon pengetahuan jangan kamu makan. Tapi Hawa mulai saking semangatnya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau boleh perhatikan, ketika kita menggebu-gebu, mungkin jadi firman yang ada itu kita pelintir-pelintir. Hal-hal itu terjadi hari-hari ini. Sekarang ini banyak firman Tuhan dipelintir-pelintir, dan itu bukan terjadi saat ini. Dulu di zaman Hawa juga terjadi. Apa yang dipelintir? Di ayat yang ketiga, Kejadian 3 ayat 3 dia katakan, tetapi tentang dua pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa menambah, Allah tidak pernah mengatakan jangan raba. Allah tidak pernah katakan buah pohon ini jangan diraba. Ya, bagaimana Hawa begitu bersemangat firman Tuhan itu dia pelintir. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, hari-hari di zaman hari ini banyak orang-orang, banyak hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip mempelintir firman Tuhan. Tapi kita bahas ini mungkin lain waktu dari kesempatan kita bahas. Hari ini kita membahas bagaimana strategi iblis untuk menggoda, bagaimana strategi yang dijalankan oleh iblis itu dari dulu hingga zaman Yesus, bahkan sampai hari ini masih tetap sama. Katakan masih tetap sama. Sekali lagi, masih tetap sama. Ya, iblis dalam strateginya masih tetap sama. Mungkin ada perkembangan sedikit-sedikit, mulai sana sedikit, tapi strateginya tetap dalam tiga ini. Yang tiga, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita ulang satu sekali lagi ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 2, 3 ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Iya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Strateginya tetap sama. Nah, itu dijalankan untuk Hawa. Untuk Hawa, kita lihat di ayat yang ke-6. Tampilkan Kejadian 3 pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu melihat. Ya, katakan melihat.
Melihat tadi keinginan mata. Amin. Iblis menjebak dengan keinginan mata. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan mata, keinginan daging. Dan yang paling dahsyat lagi satu lagi apa? Sudah kelihatan. Dan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Memberi pengertian artinya semakin pintar, semakin berhikmat. Jika bakal dari keangkuhan. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu sebabnya kalau orang Batak tahu apa? Kalau orang Batak beda-beda tipis. Tahu kan kalau orang Batak? Gitu ya. Nah, kalau orang Batak, haborang hagameun hasanapun. Anjay. Orang langsung ya. Haborang hagameun hasanapun. Itulah yang dicari-cari oleh dunia. Tapi kalau kita anak Tuhan, apa kita harus tahu? Makanya strategi ini saya sampaikan hari ini. Strategi yang dilancarkan oleh iblis lewat ular dengan memakai ular kepada Hawa berhasil. Ya, berhasil. Akhirnya apa? Akhirnya Hawa melihat buah itu, wow, sedap kelihatannya, enak ini, lalu bisa bikin hikmat. Dia tergoda, akhirnya jatuh. Itu di penciptaan. Namun ketika karya keselamatan dikerjakan Tuhan, penebusan direncanakan oleh Tuhan, karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, karena manusia tidak lagi sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, akhirnya dia berencana untuk menebus manusia dengan memberikan anaknya, yaitu manusia terakhir, yaitu Yesus. Tapi strategi iblis adalah sama, yaitu apa tadi? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup masih tetap. Strategi iblis masih tetap tidak berubah. Di mana itu? Coba kita lihat dalam kitab Matius. Matius pasal yang keempat. Nanti boleh dibaca secara lengkap di sana, tapi perhatikanlah ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Sebelum ayat ketiga, pencobaan yang pertama, yaitu ayat yang ketiga. Boleh dibaca bantu? Siapa yang bisa baca? Matius 4 ayat 3 dan 4. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Strategi iblis masih tetap sama. Dia lakukan untuk Hawa tadi
membawa pohon yang ada buahnya. Untuk Yesus juga, ketika Yesus puasa 40 hari dan dia lapar, lalu iblis katakan apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Digoda lagi dalam apa? Keinginan daging. Keinginan daging. Yesus pun sebagai anak Allah digoda dengan keinginan daging. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi godaan ini sama seperti Hawa juga, ketika mendapatkan godaan, dia lawan, dia counter dengan firman Tuhan. Yesus juga melawan dengan firman Tuhan. Bila Tuhan katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis tidak berhenti di situ. Karena apa? Strategi iblis ada 3: keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. 3 ini aja. Hanya 3 ini aja. Lalu iblis membawa ke tempat bait Allah hubungan. Saya akan baca di ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus dicobai dengan gangguan hidup. Kenapa gangguan hidup? Kau punya kuasa, kau tidak akan jatuh, tapi malaikat-malaikat akan menatang engkau. Ada gangguan hidup, kau kan punya kuasa, kata iblis. Tapi Yesus membantah lagi dengan apa? Ada buatan tulis, jangan kau mencoba Tuhan Allah. Dan yang terakhir, dicoba lagi di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis diperlihatkan keinginan mata. Bapak Ibu Saudaraku, strategi iblis dulu di zaman Yesus dan juga di zaman kita hari ini tetap yang 3 ini. Tetap 3. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Strateginya tidak berubah, tetap adanya. Tapi sama seperti Hawa tadi melawan dengan firman, walaupun karena firmannya tidak berakar, dia kalah. Tapi Yesus melawan dengan firman dengan kuat, dia kalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita diperlengkapi Bapak Ibu untuk kuat melawan strategi iblis ini. Jangan lengah, jangan pernah kendor. Ibarat sekarang harusnya ya kita harus menyala, ya kita harus menyala. Kenapa kita harus menyala? Jangan cuma komen yang menyala. Kalau komen menyala abangku, ya. Tapi roh kita juga harus menyala. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan dikatakan Yesus bisalah dia kan Tuhan. Ingat, Yesus juga manusia 100%. Ketika dia dicobai, apa bedanya Yesus dicobai dengan Adam yang pertama dicobai? Adam yang pertama ketika dicobai dia kalah, jatuh. Tapi Yesus tidak. Coba lihat ayatnya itu. Ibrani pasal yang keempat. Dibuka coba, bantu baca. Ibrani 4 ayat 15. Dia ketemu boleh dibaca. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15.
Sebab iman yang besar kita punya, Imam besar. imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Iya, imam besar itu Yesus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia karena dia manusia. Kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ya, Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. hanya tidak berbuat dosa. Yesus merasakan sama seperti kita kelemahan-kelemahan manusia karena dia juga manusia. Dia lahir dari Maria. Kalau kita sakit, Yesus juga pernah sakit. Yesus lapar, sama seperti kita lapar. Apa yang dia rasakan sama seperti perasaan kita. Bedanya apa? Dia tidak berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia tidak kalah kepada dosa itu, pencobaan itu. Pencobaan yang dari 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu aja, gak ada yang lain. Strateginya tetap dulu hingga hari ini, hingga saat ini tetap terus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan hari-hari ini, manusia jatuh dalam 3 hal ini. Manusia jatuh dalam 3 hal ini: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan paling banyak di keangkuhan hidup. Di zaman akhir ini paling banyak di keangkuhan hidup. Kita kembali ke nas yang awal tadi, 1 Yohanes pasal yang kedua tadi. Jangan mengasihi dunia lagi, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada. Mengasihi dunia berarti tidak mengasihi Bapa. Mengasihi dunia berarti tidak mengasihi Bapa. Dunia itu keinginan daging, keinginan mata, dan Tuhan hidup. Stop. Seperlunya saja. Jangan berlebih-lebih. Sesuai dengan porsi kita. Itu yang benar. Di ayat 17 1 Yohanes pasal yang kedua, dan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Lenyap berjalan menuju kepada lenyap kehancuran. Dan itu sudah terbukti. Kenapa saya katakan sudah terbukti? Karena dunia ini sudah ribuan tahun, sudah semakin tua dan akan lenyap, baik secara fisik maupun secara rohaninya. Seperti iklim tidak bisa diduga-duga hari-hari ini. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Di bumi sebelah utara hari-hari ini sedang panas, tapi di bumi sebelah selatan banjir di mana-mana. Sudah tidak stabil. Itu tandanya dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Yang kekal itu apa? Kita akan belajar dengan singkat, dengan cepat. Dengan cepat kita akan belajar itu satu persatu. Tetapi orang
yang melakukan kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Sekali lagi. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Dan untuk itu kita harus tahu apa kehendak Allah. Kehendak Allah kita dapati, kehendak Allah kita temukan ketika kita membaca firman. Ketika kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita akan menemukan kehendak Allah, kehendak Allah, kehendak Allah. Apa aja kehendak Allah itu, saudaraku? Apa aja kehendak? Apa aja yang dikehendaki oleh Allah bagi kita? Kita akan dengan waktu yang singkat, kita akan perhatikan satu persatu. Coba dibuka Matius pasal 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Berarti kalau kita lihat dalam teks ini, kehendak Allah yang pertama apa? Kehendak Allah yang pertama itu apa? Yesus dan Yohanes sedang apa waktu itu? Ketika Yesus sudah selesai puasa 40 hari, sebelum puasa, ya, ketika dia sudah umurnya dewasa, ketika dia akan masuk dalam pelayanan, dia mendatangi Yohanes di Sungai Yordan. Lalu Yohanes melihat Yesus datang. Kenapa kau datang kepadaku? Kenapa kau datang kepadaku? Tapi Yohanes berkata, tapi Yesus berkata apa? Lalu Yesus jawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Hari itu Yesus datang kepada Yohanes supaya apa? Supaya Yesus dibaptis. Supaya apa? Dibaptis. Jadi kehendak Allah yang pertama adalah baptis. Katakan bersama saya, baptis. Kehendak Allah bagi saya dan saudara adalah kita dibaptis. Amin. Kehendak Allah yang pertama supaya dibaptis. Apa syarat satu dibaptis? Nanti bisa kita pelajari dalam hal-hal berikutnya. Ya. Dalam khotbahnya Petrus katakan, barang siapa yang percaya, bertobat dan dibaptis akan masuk dalam kerajaan Allah. Saya harap kita semua dibaptis. Jangan ada satu orang pun yang belum dibaptis. Ya, bicara teringat saya kalau bicara tentang baptisan ini, saya masih terkesan teringat kepada almarhum Simamora. Ya, almarhum Simamora sudah menunggu waktu itu, pengen baptis, tapi ingat generasi dia waktu itu untuk bilang, udah maju waktu ya, dikemertua doa kayak gitu waktu itu. Ya. Tapi apa? Ketika kecelakaan itu terjadi, saya datang ke rumah sakit menjenguk. Entah bagaimana tiba-tiba minyak yang saya bawa untuk harusnya mengurangi, tapi tumpah sehingga apa? Dia pada saat itu dibaptis karena dia basah seluruhnya, kepalanya basah seluruhnya. Dan saya saksikan hari itu, walaupun tidak sempat dibaptis, tapi malam ini bukan satu kebetulan, engkau sudah dibaptis. Kalaupun engkau akan berangkat, engkau pasti akan ke surga. Nah, tidak berapa lama lagi dia berangkat. Saya masih ingat, sampai hari ini saya ingat kejadian itu. Karena itu kehendak Allah. Yang kedua, apalagi kehendak Allah yang berikutnya, coba dibuka Yohanes pasal yang ke-6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Kita baca 2-3 ya. Jawab Yesus kepada
ketiga dengan cepat buka 2 Korintus 7 ayat 9. 2 Korintus 7 ayat 9. 2 Korintus 7 ayat 9 kita baca 2-3 ya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Kehendak Allah yang ketiga adalah bertobat. Apa? Bertobat. Udah berapa dari kehendak Allah? Yang pertama, dibaptis. Yang kedua, percaya Yesus. Yang ketiga, bertobat. Nanti ada saatnya kita akan pelajari satu persatu, tapi hari ini dengan cepat. Ayat berikutnya buka dengan cepat juga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Kita baca 2-3 ya. Karena inilah kehendak Allah, pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, hidup kudus. Katakan 2-3 ya. Hidup kudus. Kehendak Allah, hidup kudus. Masih ingat kan yang pertama jawab? Baptis. Yang kedua, percaya pada Yesus. Yang ketiga, yang keempat, hidup kudus. Masih ada lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2-3 ya. Mengucap syukurlah dalam sebab apa kehendak Allah? Mengucap syukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Yang pertama tadi baptis. Yang kedua percaya Yesus. Yang ketiga bertobat. Yang keempat hidup kudus. Yang kelima mengucap syukur. Hari ini yang terakhir. Yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 15. 2-3 ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepercikan orang-orang yang bodoh. Haleluya. Berbuat baik. Berbuat baik. Itulah kehendak Allah. Dunia ini akan lenyap. Dunia ini sedang berjalan menuju lenyapnya, hancur leburnya. Mari kita cari kehendak Allah. Kehendak Allah ada 5 tadi. Yang pertama, wajib kita harus baptis. Percaya Yesus. Percaya Yesus. Bertobat. Hidup dalam kekudusan. Senantiasa hidup penuh dengan ucapan syukur. Dan yang kelima, berbuat baik. Berbuat baik. Kapanpun, dimanapun, tetap berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Nanti ada saatnya kita akan bahas satu persatu topik-topik ini. Tapi hari ini inilah kehendak Allah. Sebelum saya tutup, yang paling merisaukan di akhir zaman ini adalah masalah keangkuhan hidup. Sampai-sampai Tuhan kalau dia disandingkan, ya Tuhan ini kalau disandingkan, artinya kalau versus PS
Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapalah saingannya Tuhan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa saingan yang menjadi saingan terberat daripada Tuhan? Dapat kita kasih ide. Halo? Iblis, Lucifer. Ada lagi masukan? Hidup kita. Iblis, Lucifer, hidup kita. Terus ada lagi masukan? Tahu kan versus artinya kan lawannya. Ibaratnya tadi hari dulu yang tentang Februari 2024 yang lalu, versusnya di situ kan ada Anies Baswedan versus Prabowo Subianto versus Ganjar. Itu kan versus, artinya lawan, rival gitu kan. Tahu kan artinya versus kan? Jadi versusnya Tuhan itu siapa? Allah itu siapa versusnya? Lucifer tadi, Iblis, serius. Sayangnya, yang menjadi lawan dari Tuhan, yang menjadi saingannya Allah itu bukan iblis lagi, bukan Lucifer lagi, bukan. Tapi siapa? Coba kita lihat ayat yang paling terakhir hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena jika ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, maka ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada siapa dengan Allah? Mammon. Bukan iblis, bukan setan, bukan debu, bukan apa, tapi mammon. Kalau mammon, cuan, keangkuhan hidup. Lawannya iblis itu Tuhan dah sepadan Nabi. Kenapa? Karena ketika iblis rapat, pernah dengar iblis rapat? Iblis bersinode pernah? Iblis rapat kerja? Pernah dengar iblis rapat? Iblis di situ ada simbolis kan? Hadir juga di situ di bulan tuh. Hadir juga kuntilanak. Hadir juga siapa lagi? Segala macam debu hadir di situ. Pas mereka rapat, kalau membicarakan demi buah kasih kan? Ucapan kecomai sakina, katanya gitu. Manusia sekarang sudah jauh lebih jahat daripada kita iblis. Kita tak kalah saing dengan iblis. Ketika mereka rapat, itulah pembicaraannya. Kenapa? Karena manusia sekarang lebih sadis daripada setan. Lebih sadis. Karena manusia sudah lebih jauh dari iblis, makanya versusnya Tuhan bukan iblis lagi, tapi apa? Mammon. Domangan pernegarawan, nabi berkira-kira. Oleh karena mammon, oleh karena uang, oleh karena kekayaan, oleh karena keangkuhan hidup, segala cara dihalalkan. Sampai-sampai iblis tidak gagal uang, tak punya somoni.
seperti itu. Bagi saudaraku, dunia ini akan menuju pada lenyapnya, hancurnya. Mari kita kejar kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Kita pakai berdiri. Selidiki melihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai dia masih tetap sama. Hari-hari ini juga iblis sedang melancarkan hal-hal yang sama. Terlebih-lebih keagungan hidup. Dia menyerang siapa saja. Jemaat biasa, jemaat yang menjadi pelayan, bahkan pendeta sekalipun sedang diserang oleh keagungan hidup. Karena dia membuat keagungan hidup itu adalah mamon yang merupakan saingan daripada Tuhan sendiri. Mari di hadapan Tuhan hari ini, minta Tuhan selidiki hati kita. Biarlah kita mencari kehendak Allah saja. Kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah, biar itu yang kita kejar. Kita kejar. Karena dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran dalam kelenyapannya. Dengan hati yang sungguh-sungguh katakan ada pujian ini dengan selidiki lihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai keadaan
Amin.
menyenangkan Bapa. Karena kami tahu saat kami menyenangkan Engkau Tuhan, Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya. Ketika kami mengucap syukur itu adalah kehendak-Mu. Dan satu hal yang kami tahu, kehendak Tuhan atas kami adalah kehendak yang abadi, yang ajaib, untuk memberikan kami hidup dan segala keperluan hidup kami Tuhan sudah tanggung jawabi. Bagian kami hanya mengucap syukur kepada-Mu. Bagian kami hanya percaya kepada Yesus. Bagian kami hanya untuk kami hidup kudus, hidup dalam pertobatan, dan kami percaya Engkau yang mau ambil alih segala sesuatunya. Kami serahkan dalam tangan kuasa besar Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hamba sudah selesai sampaikan isi hati. Dan Tuhan garap kerjakan terus di hati hidup kami, di hati kami. Soal kami tahu firman-Mu tidak akan berhenti dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan terus bekerja dan mengerjakan sesuatu di setiap hati kami yang mendengar langsung hari ini, bahkan lewat live stream. Tuhan kerjakan dengan kuasa Tuhan. Dimanapun firman ini diputar, dimanapun ibadah ini diputar kembali, akan terjadi pertobatan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mengalir dalam kehidupan kami hari ini. Dan di rumah kami masing-masing ada kuasa Tuhan dan kudrat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.